Kebiasaan pola hidup dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari memiliki peran penting yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh. Semakin baik pola dan kualitas makanan sehari-hari, semakin terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara menyeluruh. Namun jika Anda sudah terdiagnosa memiliki kolesterol tinggi, perubahan gaya hidup serta menerapkan pola hidup sehat merupakan jalan pertama yang sering ditempuh untuk mengobati kadar kolesterol tinggi dalam tubuh. Namun tidak menutup kemungkinan Anda tetap dianjurkan untuk minum obat kolesterol rutin oleh dokter. Untuk kolesterol tinggi, secara keseluruhan konsumsi lemak jenuh harus di bawah 30 gram per hari untuk pria dan tidak boleh lebih dari 20 gram per hari untuk wanita. Bagi penderita kadar trigliserida tinggi disarankan mengkonsumsi omega 3. Omega 3 dapat diperoleh di beberapa ikan yang berada di laut dalam yang mengandung asam omega tinggi seperti salmon, makarel, sarden, herring, tuna, dan ikan trut. Asam lemak omega 3 dalam bentuk DHA dan EPA yang ditemukan dalam ikan diketahui sangat baik untuk kesehatan jantung Anda. Di antaranya, asam lemak omega 3 dapat mencegah aritmia, yaitu denyut jantung tidak beraturan, mengurangi peradangan dan risiko penggumpalan darah, menurunkan kadar trigliserida dan tekanan darah tinggi, dan meningkatkan kolesterol HDL. Dok, dengar-dengar makan ikan itu bisa membantu menjaga kolesterol ya? Ikan mana dulu dan berapa banyak ikan yang harus dimakan? Loh, emang ikan jenis apa dok? Terus berapa banyak tuh dosis untuk makannya? Nah harusnya ikan yang dimakan yang baik itu adalah ikan laut dalam. Ikan laut dalam ini yang bisa meningkatkan kolesterol kita yang baik dan juga membantu menurunkan kolesterol yang jahat. Nah, tapi kan harusnya kita dapat omega 3 dari ikan tersebut yang dosisnya kira-kira 600 sampai 900 mg. Nah makanya masing-masing ikan itu kan beda-beda tuh dosisnya berapa. Oh, jadi yang bagus ini omega 3-nya dok ya? Iya, omega Nah dok, 3-nya. ini fakta atau mitos sih dok kalau omega 3 yang bagus itu didapat dari minyak ikan salmon? Nah itu dia, itu fakta. Tapi sebenarnya bukan cuma salmon aja. Ikan tuna, ikan makarel, dan ikan anchovy juga banyak omega 3-nya. Jadi bisa ada pilihan lain sebenarnya. Bener kan Dokter Lola Kamal? Ah, betul banget. Nah, Aku udah ada dengerin dari tadi loh mengenai ikan dan omega 3 ya. Tapi pada dasarnya omega 3 itu memang bagus loh pemirsa buat kesehatan pembuluh darah kita. Buat nurunin kolesterol. Ada di banyak ikan, betul ada di banyak ikan. Tapi hati-hati ya, pilih ikannya nih yang benar. Yang tidak tercemar polusi dan logam berat. Ngambilnya mesti ikan laut dalam ya. Nah aku kasih lihat ya, nih. Mini kapsul daripada Omehart, udah mungil cantik lagi. Tapi dok, itu kecil gitu emang dosisnya cukup ya? Nah, aku ceritain. Jadi sebetulnya walaupun dia mini kapsul, omega 3 dari Omehart ini jumlah omega 3-nya jauh lebih tinggi daripada yang kapsulnya besar-besar. Udah sulit nelennya, isinya juga ternyata jauh lebih sedikit. Tapi ini mini kapsulnya Omehart ya. Kalau yang merek lain kita nggak ada cerita lagi, mesti lihat lagi ingredients-nya. Oke. Terus buat orang-orang yang kalau nelen susah, terus kadang-kadang bilangnya gini, kalau minum minyak ikan tuh pas sendawa tuh langsung bau amis. Nggak usah takut ya, kalau Omehart nggak akan bikin bau amis pas sendawa. Bicara kualitas ya, Omehart ini diproduksi di Amerika, sudah lulus uji FDA dan Badan POM Indonesia. Terus buat kita yang muslim, tambahannya nih ya, kapsulnya sudah bersertifikat halal. Semua yang masuk ke mulut harus halal, kan gitu kan harusnya kan ya. Jadi kalau udah ngomongin harga nih yang terakhir nih, bayangin aja ya, 30 mini kapsul Omehart harganya terjangkau banget, hanya 30 ribuan. Asik kan? Wow, tapi dok, ini Omehart ini berasal dari ikan laut dalam kan? Iya betul, jadi jadi, bebas polusi dan logam berat. Wow, pastinya aman ya dok ya. Terus ini fakta atau mitos nih dok? Apa? Katanya Omehart itu tidak memiliki efek samping. Kalau yang itu fakta. Jadi yang namanya Omehart ini adalah suplemen. Bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang tanpa efek samping. Dan bisa dibarengin nih sama obat apapun. Misalkan kamu kolesterolnya tinggi nih Intan. Ke dokter Vito pasti dikasih obat penurun kolesterol. Nah kamu tambahkan Omehart. Supaya omega 3 yang di Omehart ini akan membantu penurunan kolesterol dalam jangka waktu yang lebih cepat. Sementara pas udah bagus kolesterolnya, berhentiin aja obat penurun kolesterolnya. Tapi Omehart
Heart tetap harus terus. Karena nanti omega 3 di Ome Heart ini akan mencegah supaya nggak tinggi lagi kolesterolnya. Waduh, ini berarti hebat banget ya Ome Heart ini ya dok ya, bisa membantu mempercepat menurunkan kolesterol. Betul. Terus bisa juga mencegah untuk supaya kolesterolnya tetap stabil, tidak tinggi ya dok exactly. ya. Tapi ini fakta atau mitos nih dok? Kalau orang yang menderita diabetes katanya pantang untuk mengkonsumsi Ome Heart. Nah, kalau itu mitos. Karena sebetulnya yang namanya omega 3 di Ome Heart ini nggak ada pantangan dengan apapun. Nggak dikontradiksikan dengan apapun sebetulnya. Mau obat diabetes, mau obat hipertensi, mau obat kolesterolnya juga bisa barengan. Karena memang jalannya beda-beda. Yang pasti omega 3 di Ome Heart ini menjaga kesehatan pembuluh darah, menurunkan kolesterol. Ini bagus banget buat penderita diabetes. Karena biasanya penderita diabetes itu punya komplikasi. Komplikasinya itu paling sering dia ngerusak pembuluh darah. Betul kan? Jadi biasanya jalan-jalan ke dokter Vito tuh karena kena penyakit jantung. Iya, betul sekali Dr. Lola Kamal. Dan justru diabetes itu harus diingat, diabetes adalah faktor risiko yang sangat tinggi untuk punya stroke atau serangan jantung di kemudian hari. Sehingga orang diabetes tentu saja boleh aja dan bisa mengkonsumsi omega 3. Apalagi diabetes Dr. Lola Kamal biasanya nggak sendirian dok. Bawa teman-teman yang lain, ada tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi, atau kadang-kadang orangnya dulunya obesitas. Betul. Jadi omega 3 ini sangat membantu untuk bisa menjaga supaya pembuluh darah tidak cepat menyempit dan membuat kurang oksigen, kurang nutrisi di otak ataupun otot jantung. Aduh, Betul, berarti omega 3 ini lengkap banget ya, terutama yang ada di dalam Ome Heart ya. Aduh dok, aku pingin beli. Belinya di mana dok? Nah, kalau ngomongin beli ini gampang banget kok. Apotik, toko obat, minimarket, supermarket, hipermarket juga ada. Dan yang lebih seru adalah kalau kita punya Ome Heart di rumah, yang minum bisa satu rumah loh barengan. Bayangin aja nih ya, ibu-ibu yang hamil ya, buat perkembangan janinnya. Kalau buat anak-anak, dia bantu perkembangan mata dan perkembangan otak. Nah, kalau buat yang udah dewasa, yang kolesterolnya suka bandel, dia bisa nurunin kolesterol, kesehatan jantung juga, kesehatan mata dan tambahannya untuk manula, untuk menjaga daya ingat kita. Kebayang nggak sih? Satu buat satu rumah. Aduh, lengkap Iya. banget, satu rumah bisa Betul. rame-rame makan ya Kalau dok. mau tahu lebih jauh informasi kesehatan atau barangkali promo-promo gitu dari Ome Heart, langsung aja ikutin Facebook dan Instagramnya di omeheart_id, ada semua di sana. Wow, lengkap banget ya. Nah dok, dokter punya tips nggak nih supaya terhindar dari kolesterol tinggi? Aku mau kasih satu tips yang biasanya orang-orang suka protes ya, yaitu satu, pola hidup sehat. Tetap itu ya dok ya? Iya, tapi biasanya nih orang langsung protes, kan nggak gampang. Betul, memang nggak gampang. 100% pola hidup sehat itu agak-agak biasanya nih katanya nggak mungkin ya, impossible. Tapi bisa dibarengi dengan yang lain, salah satunya nih minum Ome Heart, kita ambil omega 3-nya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oh, berarti ini intinya selain menjaga pola hidup sehat, mengkonsumsi suplemen seperti Ome Heart ini juga penting ya untuk menjaga Betul. kadar kolesterol kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, terima kasih Dr. Lola Kamal Sama-sama. penjelasannya.